sedikit berbagi pengalaman masalah nge-winch. Jadi di saat kita mau nge-winch itu kita harus memanfaatkan semua fasilitas yang ada di mobil kita. Dan sebelumnya harus kita siapkan dulu. Yang pertama adalah alat recovery. Waktu kita mau melakukan proses winching itu kita siapkan alat recovery. Yang pertama pastiin winch ya. Yang kedua alat recovery-nya adalah tree trunk protection, untuk strap pohon lah bahasanya, karena strap pohon ini wajib gitu. Terus panjangnya 3 meter atau kurang lebih, terus dipasang maksimal itu 1 meter dari tanah. Kenapa? Karena kalau di atas, terlalu ke atas itu bisa bahaya pohonnya rubuh. Yang kedua, diameter pohon minimal itu 10 cm, atau kita bisa ukur lah sesuai dengan bobot mobil kita. Jangan asal-asalan pilih winching point. Lalu setelah itu adalah sarung tangan. Sarung tangan wajib kulit, karena seling itu bisa nancep ke sarung tangan yang non kulit gitu loh. Terus dampener wajib rilis dampener. Pastiin winch sehat. Terus kita, kalau mobil kita ada loker depan belakang, saat winching kita usahakan lokernya dinyalain, jadi dia 4 rodanya berputar. Tapi nggak boleh spin. Kalau terlalu banyak berputar itu justru membebani winchnya jadi bekerja berat. Kita harus cari traksi gitu loh. Kita harus cari traksi. Kalau kita dapat traksi berarti beban winchnya berkurang. Tapi kalau di tempat lumpur, hati-hati nih, di lumpur sama di pasir. Bisa juga kita harus tanpa traksi, karena kalau ada traksi malah mobilnya tambah ke dalam gitu. Jadi baik kasus banget winch ini. Hati-hati, kalau semakin ke dalam semakin berat kerja winchnya. Kalau winch itu ditandai beratnya, sebenarnya harus ada voltmeter di mobil. Kalau voltmeternya itu bekerja di waktu kita nge-winch itu 10,5 volt atau kurang, itu harus berhenti nge-winch. Ada 2 cara, pastiin alternator ngisi baterai atau kita langsung double line. Jadi jangan sampai winch itu bekerja di bawah 10,5 volt, itu akan membuat motor itu panas karena putarannya rendah. Terus senoid juga panas. Kalau di bawah itu artinya dia bekerja di bawah tegangan kerjanya, dia bisa mati. Kalau sudah overheating bisa mati gitu. Setelah seling kepasang di strap gitu, di tree trunk protection, pastiin dampener pasang dulu baru kita nge-winch. Kalau dampener belum dipasang sama navigator, kita nggak usah nge-winch. Itu membahayakan semua orang, membahayakan kita, membahayakan navigator, atau membahayakan orang sekitar. Lalu saat kita nge-winch nih, kita sudah nge-winch, kita harus pakai feel, pakai perasaan. Dimana tahu nggak kalau beban winch berlebihan? Kalau ternyata di bawah mobil ada tunggul atau ada sesuatu yang nyangkut, itu kan berlebihan, mobilnya nggak gerak, harus segera jangan di winch gitu, karena bisa rusak semuanya, bisa berantakan. Sebenarnya kontrolnya selain dari suara winch atau dari putaran motor, juga dari voltmeter. Makanya kalau bisa pakai sang voltmeter itu langsung ke kepala senoid atau ke motor winch. Jadi motor winch itu ada plus ada minus, itu ditarik kabel, pasang voltmeter digital, dia aktual, sangat aktual. Begitu voltnya drop, ya tanda tanya nih, terlalu berat, harus double line, atau ada yang nyangkut, atau aki kita drop. Kalau itu diterusin, itu pangkal masalahnya berawal dari situ, mesti berantakan, kacau semuanya. Jadi harus benar-benar diperhatiin nih nge-winch. Perkara nge-winch ini, kenapa kok kita lihat ada dia nge-winchnya cepat, ada yang lama, ada bukan hanya bobot mobil, tapi kadang-kadang hal-hal sepele yang bikin problem ke depan. Nah, nanti tips selanjutnya nge-winch kita lanjut di video selanjutnya.